Jangan lupa like dan subscribe sebelumnya ya. Jamaah dimanapun berada, sesuatu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti ada target akhir, visi, misi, apa sebenarnya yang mau dicapai. Contoh misalnya haji. Faman farada fihinnal hajja, siapa yang melaksanakan haji, fala rafasa, jangan ada rafas seksual. Wala fusuqa, jangan ada fasik non seksual. Rafas kenakalan seksual. Fusuk kenakalan non seksual. Jadi Allah Ta'ala membagi dua. Karena ada orang secara seksual dia tidak nakal. Setia, baik, tapi koruptor. Tapi ada sebaliknya. Dia orangnya tidak korupsi. Orangnya masalah keuangan disiplin, baik, tapi gatal. Kenakalan seksual. Makanya Allah membagi itu. Kalau orang sudah melaksanakan ibadah haji, fala rafasa, jangan ada kejahatan seksual, wala fusuqa, jangan ada kejahatan non seksual. Wala jidal, ini kejahatan yang ketiga. Jidal, lidah, kasar, caci maki, sumpah serapah. Itu tujuan dari ibadah haji. Makanya ketika sedang melaksanakan ibadah haji itu tidak boleh cabut bulu badan, tidak boleh sumpah serapah, tidak boleh caci maki. Salat. Inna salata, sesungguhnya salat tanha, mencegah. Apa akhir dari salat itu? Tujuannya apa salat itu? Apakah sebenarnya tegak, ruku, sujud, kiri, kanan? Bukan itu. Inti daripada salat itu adalah tanha anil fahsya wal munkar. Fahsya seksual, munkar non seksual. Allah membagi itu. Jahat iya, tapi ada orang kejahatannya seksual, ada kejahatan non seksual. Nah, bagaimana dengan puasa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Dari awalnya dia tidak katakan ya ayyuhan nas. Tidak. Tapi ya ayyuhalladzina amanu. Ini undangannya khusus. Hanya orang percaya kepada yang ghaib. Yang mencatat amal kiraman katibin raqib atid ghaib. Pahala balasannya surga ghaib. Yang tidak melaksanakan masuk neraka ghaib. Yang mengeluarkan hukum itu ghaibul ghuyub, yang maha ghaib, Allah. Makanya kalau tidak punya keimanan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kita menjadi tamu yang tidak diundang. Tamu tidak diundang. Karena dia tidak masuk dalam undangan ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Muhammad SAW. Kutiba alaikumus syiyam. Kamu wajib berpuasa. Oh, kami wajib berpuasa berat sekali bagi kami. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Orang-orang sebelum kamu pun dulu juga sudah berpuasa. Jangan kamu sangka kamu saja yang berpuasa. Malah puasa mereka dulu lebih berat. Puasa mereka siang dan malam. Siang berpuasa, malam juga berpuasa. Sedangkan kita ketika sampai masa berbuka, azan maghrib, kita berpuasa, tapi juga disuruh berbuka. Lalu kemudian puasa mereka dulu tidak boleh bicara. Inni nazartu lirrahmani shauma. Aku bernazar kepada Allah, aku tidak akan makan minum. Walan ukallimal yauma insiya. Aku tidak akan bicara kepada manusia, diam. Puasa makan, puasa minum, puasa diam. Sedangkan kita boleh bicara, tapi bicaranya yang baik. Man lam yada' qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan ucapan kata-kata palsu, dusta, bohong, tipu, wal amala bihi, tidak meninggalkan perbuatan tipu, dusta, bohong, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Dia tinggalkan makannya, dia tinggalkan minumnya, tapi Allah tak berikan balasan. Oleh sebab itu yang pertama kali di awal itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Akhir dari puasa ini adalah la'allakum tattaqun. Takut. Makanya kalau orang sudah bolak-balik puasa, sekarang ini umur berapa? Umur 40 tahun. Berarti udah puasa berapa tahun? 30 tahun puasa. Karena pada ketika umur 10 tahun, kalau perempuan 9 tahun haid, menstruasi, laki-laki 10, 12, paling tidak umur 10 dia puasa, berarti dia sudah puasa 30 kali Ramadan. Ada tak rasa takut dalam hati? Tak ada takut sama sekali, berarti pelatihannya gagal. Puasa bukan bulan menumpuk amal. Ini perlu dipahami dengan baik. Banyak orang menganggap ini bulan Ramadan, mari kita tumpuk amal banyak-banyak, maka ketika bulan Ramadan masjid penuh. Tapi ketika keluar, belum lagi keluar Ramadan lama, baru Syawal hari pertama udah kosong. Karena dianggap amal sudah penuh. Bapak kalau nggak ke masjid lagi Pak, kemarin terawih kan udah full. Ramadan bukan bulan menumpuk amal. Ramadan bulan pelatihan penempaan diri. Ramadan adalah bulan pelatihan diri. Siangnya siam. Apa itu siam? As-sabru. Apa itu sabar? Menahan.
Menahan. Tahan mulut. Dari mulai azan subuh sampai azan maghrib tidak menetes satu tetesan air. Tahan mata. Dari azan maghrib sampai azan subuh. Dari azan subuh sampai azan maghrib. Mata. Tidak melihat yang haram. Tahan telinga. Tidak mendengar. Tahan tangan. Tahan kaki. Tahan marah. Tahan otak. Berpikir yang tidak-tidak. Astagfirullahaladzim. Tahan hati. Tahan kaki. Tahan semuanya. Maka bulan Ramadan itu disebut dengan syahrus sabri. Bulan menahan. Imsak. Imsak artinya menggenggam. Yang digenggam itu apa? Genggam mata. Gimana mata kamu? Alhamdulillah Ustaz, dari subuh sampai jam 6 sore ini tak melihat apa-apa. Kenapa? Tidur. Semakin bagus masjid, semakin tebal karpet, semakin dingin AC, semakin masjid ramai waktu zuhur jam 1, jam 2. Begitu kita buka pintu, berkelimpangan korban-korban. Ini bukan puas. Kita khawatir ada orang tertarik mau masuk Islam karena membaca indahnya Islam, menonton film Umar bin Khattab, cantiknya Islam, membaca sejarah Islam yang begitu hebat. Dia mulai ingin cari Islam, dia buka masjid, dia lihat. Oh, bukan ini agama yang kucari. Agama apa ini mengajarkan orang bermalas-malasan. Jadi puasa adalah puasa yang menempa diri kita menjadi orang yang takut. Bukan takut pada yang haram. Takut minum khamar, biasa. Takut makan riba, biasa. Takut makan babi, biasa. Tapi dia takut minum yang halal, airnya halal. Lontong sayurnya halal, ayam penyetnya halal, rendangnya halal, istrinya halal. Tapi yang halal itu pun dapat dia tahan. Kalau menahan yang halal saja tahan, apalagi nanti keluar Ramadan menahan yang haram. Itu maka disebut la'allakum tattaqun. Masuk kamar mandi, tutup kunci pintu, lihat bak kosong kiri kanan, atas bawah nggak ada. Masukkan 2-3 teguk ke dalam. Gak mempan 2-3 teguk, buka peci, masukkan kepala ke dalam sekalian. Minum, begitu keluar, keringkan bibir. Miringkan kepala, siapa yang tahu? Puasa ente, alhamdulillah, bibir kering. Tapi ada yang melihat kita, siapa yang melihat kita? Bukan CCTV, bukan KPK, bukan Inspektorat Jenderal, bukan BPK. Yang melihat kita siapa? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia yang tidak mengantuk, dia yang tidak tidur. Itulah yang tertanam selama 30 hari itu. Tanamkan terus. Ada seekor merpati, kita ikat sayapnya dengan karet, masukkan ke dalam kotak, beri beras. Beri beras. 7 hari saja, 7 hari merpati ikat dengan sayap terikat, masukkan ke kotak 7 hari. Setelah itu buka, lepaskan. Petang dia akan kembali pulang. Merpati akan tahu di mana letak sarangnya. Tapi umat Islam diikat sayapnya 30 malam sholat tarawih. 2 Syawal dia sudah lupa mana kotaknya. Masya Allah. Ulaika kal an'am balhum adal. Tapi kalimat ini terlalu kasar. Seperti binatang kata Allah SWT. Merpati lebih. Mudah-mudahan Ramadan kita bukan hanya momen beramai-ramai, tapi momen penempatan. Tasaharu, bersahurlah kamu, fa inna fis sahuri barakah. Karena di dalam sahur itu ada barakah. Cuman kalau sudah disebut kata sahur, ini berkah nih Ustaz. Barakah, tafadhal Ustaz. Masih ada waktu soalnya. Silakan Babe. Ambil keberkahan langsung dari yang Ustaz sampaikan. Andai kamu tidak mau sahur sekalipun, seteguk air. 2 teguk boleh. Baik. Tapi kalau sudah sebut kata sahur, selalu orang terpikir sahur makan. Padahal bukan itu saja barokah sahur. Barokah itu bahasa simpelnya barokah itu kebaikan. Apa saja kebaikan-kebaikan dalam sahur? Pertama, membiasakan bangun malam. Walaupun setengah jam menjelang azan subuh, walaupun 1 jam menjelang azan subuh, masih ada waktu untuk tahajud. Pepatah kita mengatakan Allah bisa karena biasa. 30 malam dibiasakan. Malam pertama berat, malam kedua agak ringan, malam ketiga lebih ringan, malam keempat, maka paling tidak 30 malam terbiasa bangun malam. Syukur, apalagi ibu-ibu bangun malamnya mungkin jam 3 atau jam 2:30. Setengah dulu 3, dia sholat dulu, sebelum masak dia sholat dulu. Witir tadi kan sudah, setelah sholat isya sudah witir. Setelah isya, tarawih, witir. Jadi malam ini tinggal tahajudnya saja lagi. Lalu kemudian yang kedua, membiasakan diri untuk tepat waktu. Allah bersumpah dalam Al-Quran demi waktu. Masuk waktu fajar, wal fajri wal layalin ashur. Masuk waktu subuh, was subhi idza tanaffas. Masuk waktu duha, wadduha wal laili idza saja. Masuk waktu siang, wan nahari idza tajalla. Masuk waktu petang, wal asri innal insana lafi khusri. Masuk waktu malam, wal laili idza yaghsha. Nah, ketika sedang bersahur ini, jadi kalau ditanya, kamu di negeri kamu Indonesia puasanya sahurnya jam berapa? Sahurnya jam 5. Kemudian jam 5 sudah mulai azan subuh. Buka puasanya jam berapa? Jam 6.15.
Jadi kalau begitu kamu puasa berapa jam? 13 jam setengah. Ini waktu ini kita mesti disiplin konsisten. Tidak bisa kita bangun jam 8 pagi, lalu kita tambahkan 13 jam setengah, bukanya jam 9.15. Nggak bisa Kan begitu. 13 jam setengah, bukan pada jamnya. Konsepnya Jadi nggak pada gitu ya. konsisten waktunya. Konsisten waktunya. Kalau sudah waktunya tiba, sudah azan berkumandang subuh, habis. Batal. Kalau ada makanan di dalam mulut, terdengar azan, waktu sudah masuk. Apakah kita muntahkan keluarkan atau kita makan? Kalau sudah di dalam mulut nih Ustaz ya. Sudah dalam Dalam mulut mulut. posisinya. Kita keluarkan. Kulu makanlah, wasrabu minumlah. Sampai kapan? Hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad. Sampai nampak benang putih, benang hitam. Minal fajar, fajar. Maksudnya fajar sodik, fajar kazib. Benang putih, benang hitam, fajar sodik. Bukan benang hitam, benang putih dipegang nunggu matahari terbit. Matikan lampu, belum kelihatan, mati tetap makan. Bukan itu maknanya. Minal fajar, fajar di situ ayatnya maksudnya fajar sodik, fajar kazib. Apa yang dimaksud dengan fajar sodik, fajar kazib? Fajar sodik, azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya kita dalam mazhab Syafi'i dikenal ada namanya imsak. Imsak. Imsak itu supaya apa? Supaya ketika azan subuh berkumandang mulut sudah bersih. Ihtiyatnya tinggi, tingkat kehati-hatiannya tinggi. Oleh sebab itu maka bersahur membiasakan diri bangun malam tahajud. Bersahur membiasakan diri untuk konsisten tepat waktu. Bersahur insya Allah sholat subuh berjamaahnya nggak akalan tinggal. Man sholat subuh. Kebanyakan orang lagi yang merokok itu loh Ustaz. Yang merokok begitu azan subuh, satu tarikan lagi. Itu Masih namanya. ada Bagi yang merokok. RT 2 belum mulai. Belum sana, azan sini kecepatan. Jadi satu tarikan lagi. Itu gimana tuh Ya Ustaz? batal. Nggak bisa ya, nggak bisa. Batal, udah Nggak azan, ya. satu tarikan lagi. Masya Allah. Oke, itu tadi keutamaan sahur. Ada 3 hal. Bangun malam, tepat Membiasakan waktu, bangun malam tahajud, membiasakan konsisten waktu. tepat waktu. Kemudian kita diajarkan tentang bagaimana Sholat subuh supaya sholat subuh berjamaah Berjamaah. tidak tinggal. 30 subuh berjamaah tidak tinggal. Masya Masa nanti di Syawal ditingkatkan lagi. Yang keempat, dengan kita bersahur itu badan ada kesiapan fisik. Tapi banyak orang nggak mau makan sahur. Kamu nggak makan sahur? Nggak, takut gemuk. Minum aja. Oh, minum. Paling nggak minum. Untuk ngambil apa? Barokah, ikut sunnah Nabi. Masya Allah. Wah, langsung minum. Begitu orang-orang soleh itu langsung melaksanakan sunnah Jangan Rasulullah ditunda SAW. ya Ustaz. Alaikum bisunnati, ikutilah sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Sunnah khulafa'ir rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali. Setelah aku addu alaiki bin nawajiz. Addu alaiha bin nawajiz. Gigit dengan gigi geraham. Pegang. Jadi kalau ditanya, kenapa kamu sahur? Ikut Rasulullah Ikut sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah. Sunnah-sunnah yang lain yang berat mungkin kita tidak bisa ikut. Paling tidak sunnah yang ringan itu ikut. Boleh jadi yang ringan itu ikhlas. Itu yang menghantar kita bersama Rasulullah Amin. sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bagaimana dengan buka puasa Ustaz? Bagaimana seharusnya buka puasa supaya bisa mendapatkan keoptimalan juga nih dalam ibadahnya? Ta'jil artinya segera. Segera. Ajjala yu'ajjilu ta'jil. Ta'jil artinya segera. Segera. Tapi orang kita kalau sudah disebut ta'jil, makanan. Gorengan saya tahu. Takjil. Takjil itu Ini, kolak. ini ntar kalau di rumah kamu ada takjil nggak? Takjil itu segera artinya. Kalau saya takjil itu risol sama sambal. Nah sama saya be. Sambal kacang lagi. Aduh. Sedangkan buka puasa itu iftar. Iftar jama'i, buka bersama. Takjilul iftar menyegerakan berbuka. Kamu kok udah buka ini? Kan baru jam 4.30. Sunnah menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka ketika azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung segerakan berbuka. Sunnah yang ganjil-ganjil. Innallaha watirun yuhibbul witra. Allah itu maha ganjil, tunggal. Dia suka kepada yang ganjil. Kurma. 1, 2. Saya udah 2 nih. Ganjil. 3. Masuk 4. Ganjil. 5. Masuk 6. 7. Semangkok Ustaz. Ganjil. Setelah itu 3 teguk air. Lalu kemudian sholat maghrib berjamaah. Bukan duduk sampai habis semuanya. Enggak sholat maghrib. Takjil. Menyegerakan. Menyegerakan. Minuman yang paling disukai Nabi SAW adalah cairan kurma. Kita ketika buka puasa di Mesir, itu diberikan. Untuk para mahasiswa disediakan. Kurma. Beberapa jam sebelumnya sudah dimasukkan ke dalam gelas, kurma kering.
dipatah-patah masuk gelas, disiram air hangat atau susu, dibiarkan sampai menjelang azan maghrib. Nanti kurmanya melar, menyatu, manis. Diminum. Usus yang kering selama 13 jam setengah masuk cairan yang basah, maka dia kembali baik sekali. Ini ketika yang sedang usus kering, panas, kering, kerontang itu disiram dengan air es. Bayangkan knalpot sepeda motor yang sedang panas disiramkan air es. Apa yang terjadi? Makanya banyak penyakit. Jadi meledak. Ikuti sunnah Rasulullah SAW. Allah. Minum yang hangat-hangat, minum yang Manis-manis. manis-manis. Kemudian biarkan dia istirahat sejenak. Istirahat sejenak setelah minum 2-3 teguk, kemudian sholat maghrib. Sampai dia mengalir di usus, setelah itu baru makan berat. Ini tidak baru azan, semuanya yang tadi dibeli. Cendolnya, gorengnya, gitunya, gininya. Setelah itu tegang perut, tidak bisa lagi duduk sejenak. Ya Allah. Sudah mau 5 menit lagi azan isya, sholli fardal maghribi. Ada pertanyaan yang ini nih Ustadz. Kalau kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, di lingkungan kita deh. Kadang-kadang kita sudah menjaga lisan, mata, telinga, semua kita jaga. Lagi jalan, gak sengaja ngelihat ada restoran tempat makan yang buka. Masya Allah, itu gorengan enak banget tuh. Banyak itu. Waduh, anget lagi. Mences nih. Nah, itu gimana buat kita? Apakah kita jadi berkurang nilai pahalanya atau bagaimana sih seharusnya mengenai orang yang jualan makanan di bulan suci Ramadan? Bayangkan, ini jeruk ya. Ini jeruk, bayangkan coba bayangkan. Saya buka ya. Saya buka satu-satu. Coba saya belah ya, saya belah. Saya cobain ya, saya cobain. Jeruk nih. Asam. Keluar nggak liurnya? Terasa nggak? Terasa ya. Sunatullah. Sunatullah. Itu nggak bisa Anda hindari. Nggak bisa Anda ingkari. Itu sunatullah. Terasa. Itu bagian daripada rahmat Allah. Masa terus harus dibuang, diludahi. Itu bagian daripada sunatullah. Jadi kalau kita terasa, kita menelan ludah, itu tidak membatalkan. No. Dari mana membatalkan? Nggak membatalkan. Namun kalau kita terasa lihat begitu terus ngiler, itu mengurangkan pahala atau tidak? Tidak mengurangkan pahala. Kecuali, Justru kalau masuk dan duduk di situ sambil dapat pahala, dapat berkahnya, nelen ludah doang, tapi duduk di restoran. Baru. Kalau sekedar lewat itu ya bagian daripada rezeki. Waduh asik nanti nih gue. Jadi semakin semangat itu kan kita menahan apa yang Ustaz sampaikan. Ramadan itu kan pembakaran, Syawal itu kan peningkatan gitu. Jadi halal-halal saja. Halal-halal saja ya. Istilahnya biasa aja deh kata orang Betawi, biasa aja deh. Kalau ente masuk ke dalam, duduk, cobain gimana ya. Nah, Ngeliat-liat, sambil gitu, nelen ludah. lihat. Nah, itu barangkali. Kalau sekedar lewat Itu masih gak apa-apa ya? Gak apa-apa, insya Allah. Insya Allah. Masih. Kalau saya berani menjawab, karena di samping ada guru yang akan membenarkan kalau Baik, Ustadz Abdul Somad. Gitu kan, halal-halal saja gitu kan. Itu bagian daripada sunatullah gitu Singkat kan. saja Ustadz Abdul Somad sebelum kita ke jamaah. Ada yang bertambahkan? Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tangan. Fa illam yastati, kalau tidak sanggup fa bilisani, dengan lidah. Kalau tidak sanggup fa biqalbi, dengan hati. Menjual makanan di siang Ramadan di tengah komunitas muslim, maka perbuatan mungkar. Yang bisa melarang, tidak mungkin saya datang ke rumah makan itu lalu berkata, ya ayyuhalladzina amanu. Maka oleh sebab itu di beberapa daerah ada perda, peraturan daerah. Betul. Menghormati saudara kita yang muslim. Dan kita juga di beberapa daerah yang komunitas beda agama keyakinan kita ada menghormati. Seperti di Bali, ada menghormati Nyepi. Kemudian di beberapa tempat. Ini sudah berjalan. Ini Republik Indonesia tidak perlu lagi diajarkan bagaimana hidup bersama dalam satu atap berbeda agama dan keyakinan. Dan kita sudah diajarkan ini ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Kita bangga punya negara Republik Indonesia, komunitas muslim terbesar, tapi objek wisata terbesar kita adalah Candi Borobudur. Tidak ada orang Islam yang menghancurkan, kita saling menghormati selama tidak ada provokator yang merusak karena ada kepentingan. Oleh sebab itu maka kita hormati saudara kita
kalau ada peraturan daerah yang dikeluarkan oleh anggota legislatif yang mengeluarkan itu. Nah ini terkait dengan melihat kemungkaran. Lalu bagaimana dengan orang yang berjualan makanan? Di sana ada pekerja berat yang dibolehkan untuk tidak berpuasa, tapi dia ganti di hari yang lain. Satu-satunya pekerjaan dia adalah memukul batu. Kalau dia tidak lakukan itu, anaknya tidak makan di rumah, maka dia berbuka. Tapi nanti dia ganti di hari yang lain. Di sana ada orang sakit. Faman kana minkum maridhan, siapa yang sakit? Au ala safarin, atau musafir. Fa'iddatun min ayamin ukhar, ganti di hari yang lain. Maka ada rumah makan khusus, rumah makan menjual makan siang khusus, pekerja berat yang tidak ada kerja lain, kalau tidak anak istrinya akan mati. Untuk orang yang sakit, untuk orang yang musafir. Di luar daripada itu, maka perbuatan menjual makanan di siang Ramadan adalah perbuatan mungkar. Kemungkaran. Yang wajib dicegah dengan kekuasaan, dengan peraturan daerah. Yang tidak ada kekuasaan dengan lisan, dengan lidah. Ustadz alim ulama menyampaikan ini perbuatan mungkar, batil. Tidak juga bisa. Baru masuk yang ketiga tadi, fabi qalbi. Begitu melihat ada goreng ayam, fabi qalbi. Tapi Ustadz ada kalimat yang hormatilah orang yang tidak berpuasa. Aduh, bagaimana kita menyikapinya? Geleng-geleng kita pusing dengan menyikapi orang seperti itu. Hormatilah orang yang berpuasa. Justru yang menjalankan ibadah. Menyambung apa yang Ustadz sampaikan. Ya, Babe. Saya pernah Ustadz dialog dengan supir bis. Ya. Supir bis. Supir bis saya duduk di paling depan. Waktu masih zaman mahasiswa. Ini supir bis ini minum. Lalu setelah turun saya katakan, Pak, Bapak orang Islam. Karena dia pakai topi. Bapak minum di siang hari seperti ini. Ustadz, kalau saya pernah coba dan saya pingsan. Oh, kalau begitu Bapak ini berada dalam kondisi yang rukhsah, yang boleh. Tapi jangan lupa Bapak harus cuti nanti. Faidatun min ayamin ukhra. Ganti seperti yang Ustadz sampaikan bilang. Dan puasa yang ditujukan ayu alladzina amanu, hai orang yang beriman. Kalau saya punya gambaran Ustadz, beriman itu S1. La'alakum tattaqun, habis puasa dapat takwa S2. Meningkat. Lalu kemudian syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dia punya furqan, kemampuan otomatik membedakan yang halal yang haram, itu S3. Masya Allah. Dia punya kemampuan otomatik. Berarti udah selevel dengan Dr. Hasan Hakam. Haikal Hasan. Selevel dengan beliau gitu ya, dengan doktornya Ustaz Abdul Samad. Jadi itu endingnya itulah setelah beriman, bertakwa dan punya kemampuan. Itu otomatis. Ibu-ibu, pernah nggak ibu-ibu masuk ke dalam restoran, tapi hati ibu-ibu itu halal apa haram ini ya? Pernah? Itu furqanmu lagi bekerja. Itu alarm dari Allah. Itu furqan, kemampuan otomatik. Automatically itu, wah kayaknya nih, sudah tinggalkan. Nggak mayuribuka illa mana yuribuka, kata Rasulullah. Tinggalin yang ragu. Itu ada sesuatu di dalamnya. Sekarang kan tidak. Halal apa haram ya? Coba-cobain. Ah, enak Ustaz. Berarti halal ini. Loh, jangan sampai terjadi. Bisnis juga bapak-bapak. Mau berbisnis nih, mau berbisnis. Ragu-ragu dia. Halal apa haram ya? Halal haram. Itu tandanya itu dari Allah. Malaikat lagi bisikin kau karena kau punya furqan. Masya Allah. Tinggalkan terus. Cuman Ustadz, kadang-kadang dia bertanya sama Ustadz. Ustadz, saya punya bisnis. Begini. Itu halal atau haram Ustadz? Oh haram tuh. Ih Ustadznya bego. Ustadznya yang Jadi disalahin. justru yang salah ya. Ustadz, karena dari awal dia bertanya, dia ingin dia halal. Ingin dibolehkan. Jadi justifikasi. Nah, jadi dia Ustadz tuh untuk legalisir aja. Legalisir aja. Sampai dia ketemu Ustadz yang bilang, oh itu boleh. Nah ini Ustadznya modern ini. Diikuti karena dibolehkan. Nah, seperti yang Ustadz bilang tadi. Ramadan itu adalah pembakaran untuk menahan dan sebagainya. Dan endingnya bukan cuma takwa. Selain takwa dia mendapat furqan. Kemampuan otomatis membedakan yang halal dan yang haram dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Indahnya Ramadan bersama Ustadz Abdul Somad beserta sahabat-sahabatnya dan tentunya masih bersama Baby Haikal di tengah-tengah kita, dan tema kita hari ini adalah menggapai kesempurnaan ibadah puasa Ramadan. Seperti janji kami tadi bahwa kali ini saya akan berikan kesempatan kepada jamaah yang hadir untuk bertanya, tapi berkaitan dengan tema ya. Ada yang mau bertanya? Silakan, Bapaknya sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Henry dari Batam. Saya ingin bertanya Ustadz,
setiap penceramah di Ramadan ini, setiap malam di Ramadan itu selalu mari kita berpuasa untuk menggapai takwa. Sebenarnya takwa seperti apa yang ingin dicapai itu, Ustaz? Takwa yang ketika kita setelah selesai Ramadan ini, takwa itu dapat kita gapai. Seperti apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Henry. Selanjutnya ada lagi sebelahnya. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi saya Saiful, asli dari Pasuruan. Ustadz mau bertanya Ustadz, Nah, kalau kita sholat tarawih Ustadz, kadang-kadang kita 11 atau 23 boleh nggak Ustadz? Mungkin lagi capek, yang 11 saya mau sholat. Lagi seneng-senengnya, yang 23. Selang-seling gitu Ustadz, apa boleh Ustadz? Maaf Ustadz. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Saiful. Jadi ini tarawehnya sesuai kondisi fisik begitu ya. Kalau lagi kuat 23, kalau lagi capek, lemes, pegel 11. Gitu ya. Oke, nanti kita akan dengarkan jawabannya. Saya sih juga maaf kalau misalnya boleh kayak gitu ya. Oke, yang pertama dari Bapak Haikal dulu mengenai takwa. Bagaimana seseorang bisa dikatakan mencapai takwa yang didapat setelah puasa Ramadan? Nah, ada orang yang menjawab dengan data, ada juga dan fakta keadaan, ada juga yang menjawab dengan ilmu yang dahsyat, yang luar biasa. Nah, itulah Ustadz Abdul Somad di samping saya. Saya cuma menyampaikan data saudaraku. Ada tahun ini ada 255 perkara korupsi yang sangat besar. Antum tahu? 6 itu adalah pemimpin partai politik. 27 itu adalah kepala lembaga dan kementerian. 130 di antara mereka itu adalah kepala daerah. Coba lihat. Itulah fakta yang terjadi. Apakah ini hasil daripada puasa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bayangkan, 130 kepala daerah terlibat korupsi. 27 kepala lembaga pemerintahan terlibat korupsi. 6 pemimpin partai politik terlibat korupsi. 255 perkara itu adalah orang-orang pemerintah semua. Ini data dan fakta. Lalu apa yang terjadi dengan puasa mereka? Apakah menghasilkan takwa? La haula wala quwata illa billah. Ternyata puasanya tidak dapat apapun. Ilal ju'wal atas, kecuali lapar dan haus saja. Dan saya juga mengamati ini orang buka puasa tiap hari di rumahnya. Saya pernah diundang juga. Tetapi nggak tak lama setelah itu dia tertangkap dengan KPK. Loh, rupanya ini takwa versinya begitu. Jadi nanti Ustadz Abdul Somad akan melengkapi makna takwa yang sesungguhnya. Dan 6 tarawih 8 dan 8, 23. dan 23. Ya Allah ya Rabbi. Alhamdulillah antum masih tarawih. Alhamdulillah antum masih tarawih. Jadi kalau sesuai kondisi fisik gimana tuh, Be? Ya, akhirnya saya harus berkata di depan para pemirsa dan di depan jamaah. Saya, Ustadz minta maaf Ustadz, saya juga begitu. Saya 23 Ustadz, 23. Tapi kalau letih saya 8, saya salam, saya tidur Ustadz. Jadi saya pun bertanya dengan apa yang kau tanya saudara. Pertanyaannya sama nih sebenarnya. Saya 23 dari masih kecil karena saya dari NU Muhammadiyah, saya dari Nahdlatul Ulama. Saya terus 23 di mana-mana, 23. Tapi jujur saya katakan ketika 8 saya tutup fitir, saya tidur 8. Nah, itu mohon dijawab Ustaz. Pertanyaan kita sama. Mogo, yang pertama dulu pertanyaannya tadi mengenai takwa. Saya mengutip pendapat, saya jarang sekali menurut pendapat saya selalu mengambil pendapat guru-guru saya, para ulama, atau yang pernah saya dengar, atau yang pernah saya baca. Dulu guru kami menjelaskan, takwa itu katanya merasa sunyi di tengah keramaian, merasa ramai di tengah kesunyian. Itulah takwa. Dan itu bisa diperoleh melalui puasa. Merasa sunyi di tengah keramaian. Di saat kita sedang ramai, tapi sebenarnya kita sedang merasa sunyi karena kita berdua saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan merasa ramai di tengah kesunyian. Ketika kita sedang merasa di tengah malam, sendirian, tidak ada orang melihat, sunyi. Tapi sebenarnya kita tidak pernah sunyi, kita ramai. Kenapa? Karena kita pun saat itu juga
Dua nih, merasakan kehadiran Allah dalam setiap gerak, langkah. Maka tidak ada kata putus asa. Teman meninggalkan, sahabat hilang, semua pergi. Tapi kita tidak pernah merasa sunyi. Kenapa? Karena ada Allah. Itulah yang dikatakan Nabi kepada Abu Bakar. Ketika Abu Bakar menggigil ketakutan di dalam gua Jabal Sur. Ketika itu kata Abu Bakar, "Ma zannuka bisnaini fallahu salisuhuma." Ketika kau sangka kita cuma berdua wahai Abu Bakar, maka sesungguhnya Allah yang ketiga. La takhaf, jangan takut, wala tahzan, jangan sedih. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Ucapan Allah bersama kita itu juga dulu ucapan Nabi Musa alaihissalam ketika dia mau dikejar Fir'aun. Di depan Laut Merah yang siap menelan, di belakang pasukan Fir'aun yang akan membunuh. Apa kata orang Bani Israel? Inna lamudrakun. Wahai Musa, itu pasukan Fir'aun akan menangkap kita, lamudrakun. Kata Musa, kalla, tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersamaku ada Allah. Takwa di siang Ramadan. Ibu selepas makan sahur, anak pergi sekolah, suami pergi ke kantor, sendirian di dapur dengan makan sahur yang sudah siap. Tidak ada satupun yang melihat. Apakah ibu waktu itu mau memakan makanan itu? Tidak. Kenapa? Saat itu ibu berkata, aku bersama Allah. Saat petang, jam 3 sore, tiba-tiba masuk telepon dari teman. Kabarnya si Anu begini, begono, begini. Jangan, karena saya merasa bersama dengan Allah. Pahala puasa saya rusak. Kalau mau, nanti habis tarawih kita teruskan. Sebenarnya kita sudah membagi Allah bersama saya waktu siang saja. Malam Allah sudah pergi. Innalillah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala selalu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Kalaulah pemahaman itu yang dibawa oleh yang ngundang Babe Haikal buka bersama tadi, maka saya yakin dia tidak akan tertangkap. Kemudian tentang masalah tarawih, saya mengutip pendapat Syekh Atiyah Saqar, Mufti Al-Azhar, dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Tentang judulnya Adadu Raka'at Tarawih, jumlah rakaat tarawih. Kata Syekh Atiyah Saqar, hadis riwayat Muslim, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan Nabi sholat 8, witir 3, 11. Lalu kemudian pada masa Umar bin Khattab, Umar melihat jamaah banyak sekali sholat di sini, sholat di sini, sholat di sini, sholat di sini. Alangkah indahnya kalau dikumpulkan menjadi satu lalu diangkat imamnya adalah sahabat yang paling bagus bacaannya. Lalu kemudian sholatlah mereka dengan hitungan 23 rakaat. Itu yang dipakai oleh mazhab Syafi'i di tempat kita. Dari kalangan Al-Jami'atul Wasliyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Watan. Memakai yang riwayat dari Umar ibn Khattab. Imamnya Ubay bin Ka'ab. Lalu kemudian pada masa Imam Malik bin Anas di kota Madinah, orang Makkah setelah 4 rakaat mereka duduk istirahat. Duduk istirahat itu mereka tawaf. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Orang Madinah tidak bisa tawaf. Maka pada saat duduk istirahat itu mereka tambah 2 rakaat pendek. Maka akhirnya mereka melaksanakan 36 rakaat tambah witir 3 menjadi 39. Jadi ada 3 versi. 11 rakaat, 23 rakaat, 39 rakaat. Kesimpulannya kata Syekh Atiyah Saqar, kalau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Karena tegaknya lama. Ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Tapi kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Maka tinggal pilih saja. Saya mau yang tegaknya lama, rakaatnya sedikit. Saya mau yang rakaatnya banyak, tapi tegaknya sebentar, ayatnya pendek. Masyarakat Indonesia cerdas, dia kombinasikan antara dua. Rakaatnya sedikit, ayatnya pendek, dapat dua-duanya. Kombinasinya yang ke situ malah ya Ustaz. Intinya, menurut Syekh Atiyah Saqar, tidak ada jumlah bilangan tertentu, sholat ini dilaksanakan, lalu kemudian untuk mengancari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, intinya adalah qiyam. Malamnya diisi dengan qiyam, tegak, siangnya diisi dengan siyam, menahan. Siyam dan qiyam, puncaknya adalah la'allakum tattaqun. Insya Allah mudah-mudahan kita dengan hadir dan mengikuti apa yang disampaikan Ustaz Abdul Somad dan juga Baby Haikal membuat kita
mampu berusaha untuk mencapai ketakwaan tadi terutama di bulan Ramadan seperti ini. Untuk menarik kesimpulan dari tema yang dibahas mengenai kesempurnaan puasa Ramadan, kami mohon Babe Haikal untuk memberikan kesimpulan pada kami La semua. haula wala quwata illa billah. Kita teringat dengan satu hadis Nabi yang paling banyak dihafal oleh anak-anak. Man shoma Ramadana. Coba, man shoma Ramadana Imanan wahtisaban. ghufira lahu. Itu hadis yang paling banyak dihafal. Dan itulah kesimpulannya. Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan semua dosa-dosa orang yang beriman, berpuasa dan mengharapkan pahalanya. Jadi boleh dengan kalimat wahtisaban itu boleh mengharapkan pahala dari Allah. Lah, kita nggak mengharapkan apapun. Lah dari manusia yang jangan. Tapi dari Allah, ya malah berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ending daripada puasa selain dihapuskan dosa-dosanya juga mendapat predikat takwa tadi. Diawali dengan dipanggil beriman, lalu kemudian bertakwa dan keutamaan yang luar biasa. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Furqan itulah yang akan kita punya otomatis, betul-betul otomatis membedakan antara yang hak dan yang haram. Dan kemudian alarm. Jadi kesimpulannya sedikit sekali lagi, ragu. Nah, ragu ini adalah alarm otomatis dari Allah Subhanahu wa taala untuk segera Anda tinggalkan. Dan Ramadan membuat kita mendapat furqan, otomatis tinggalkan semua yang meragukan. Karena itu ada yang haram di dalam yang keraguan itu. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini akan membuat kita mampu menggapai puasa Ramadan yang sempurna. Baik, pemirsa dan juga jamaah yang telah hadir pada kesempatan kali ini, demikianlah acara indahnya Ramadan bersama Ustadz Abdul Somad beserta sahabat-sahabatnya. Dan jangan lupa setiap hari Anda sambil menemani sahur bisa mengikuti acara ini. Dan selain saya juga akan ada teman-teman lain yang akan memandu dan menemani Anda. Jadi jangan lupa untuk saksikan acara ini setiap harinya. Ada lagi mau bertanya? Sudah habis waktunya ya, simpen untuk besok. Untuk itu menutup acara hari ini kita akan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya izinkan saya Bayu Oktara untuk berpamitan. Kita ketemu lagi di episode berikutnya hanya di Indahnya Ramadan bersama Ustadz Abdul Somad beserta sahabat-sahabatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Allahumma taqabbal manna siyamana, terimalah puasa kami ya Allah. Wa qiyamana, terima qiyamul lail kami ya Allah. Wa takhasyu'ana, terima khusyuk kami ya Allah. Wa ta'abbudana, terima ibadah kami ya Allah. Wa tammim taqsirana, sempurnakan segala kekurangan kami ya Allah. Allahumma ja'alna minal mukhlasin, jadikan kami orang-orang yang ikhlas karena Engkau. Wa ja'alna minal muttaqin, jadikan kami orang-orang yang bertakwa. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika supaya hati kami senantiasa berzikir mengingat-Mu. Wa syukrika, bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, beribadah dengan ibadah yang terbaik. Ya muqallibal qulub, wahai Engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinik, dalam agamamu, ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dzukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin.